Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu, hari yang berbahagia, hari yang penuh berkat. Ya, saya percaya setiap hari Minggu kita memiliki sukacita yang khusus. Bahwa pada hari inilah, pada hari Minggu itulah, ya, Tuhan Yesus Kristus bangkit daripada kematian dan kebangkitannya memeteraikan seluruh perkataannya bahwa Ia adalah Anak Allah yang berkuasa, bahwa perkataannya ya dan amin, dan bahwa apa yang dikatakannya sungguh benar, saudara-saudara. Dan sebelum kita lebih jauh pada hari ini untuk merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca landasan firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari yang berbahagia ini. Firman Tuhan diambil dari surat Galatia 5 ayat 1-5 yang berbunyi demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Amin. Ya. Dan dari perikop ini saya mengambil sebuah tema, yakni kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara, apa itu kemerdekaan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan itu disebut sebagai bebas dari penjajahan. Ya, kita semua tahu bangsa kita pernah dijajah kurang lebih 350 tahun dan lain sebagainya. Dan tentu saja penjajahan itu tidak enak ya, jikalau kita pikir secara mendalam, luas dan jangka panjang. Karena bagaimanapun merdeka itulah yang sebenarnya diharapkan oleh setiap suku bangsa, dan puji Tuhan bangsa kita sudah memilikinya, tinggal diisi dan terus dikembangkan. Kemudian bebas dari perhambaan, bebas dari perhambaan. Pada zaman dulu itu ada yang namanya perbudakan atau perdagangan manusia ya. Ketika seseorang menjadi budak, dikatakan dia itu adalah objek hukum ya. Objek hukum artinya dia disebut sebagai properti, barang bagi subjek hukum, bagi pemiliknya, sehingga dia tidak punya hak apapun, tidak punya hak untuk membela dirinya, dan hidupnya di bawah kekuasaan sang tuan sebagai pemilik daripada keberadaan dirinya. Nah, kemerdekaan juga disebut sebagai bebas dari keterikatan, ya, bebas dari keterikatan. Suatu hidup yang merdeka, tidak ada yang membelenggu. Nah, bicara soal keterikatan itu tidak hanya soal sesuatu yang mengikat secara harafiah tangan dan kaki kita, tetapi keterikatan tidak jarang berupa sesuatu yang jauh di dalam, ya. Kecanduan dan lain sebagainya yang membuat seseorang menjadi lemah, tidak berdaya, atau merasa begitu jauh daripada apa yang dia harapkan. Dan kemerdekaan juga disebut sebagai bebas dari ketergantungan, ya. Dan tentu saja hidup yang bebas dari ketergantungan itu adalah hidup yang sebenarnya sungguh-sungguh terasa bebas dan merdeka, ya. Belakangan ini ya marak sekali di televisi, di media, ada orang yang tertangkap karena narkoba dan lain sebagainya. Ambillah contoh seorang yang ketergantungan narkoba. Betapa susahnya hidupnya sebenarnya. Tidak bisa merdeka karena tanpa obat-obatan terlarang itu dia tidak bisa mengecap kebahagiaan, berfungsi dalam kehidupan. Tetapi kita di dalam Kristus Tuhan panggil untuk menikmati kemerdekaan, hidup dalam kemerdekaan, dan menjadi pribadi-pribadi yang membawa berita yang membebaskan kepada banyak orang. Nah, Kristus adalah pribadi yang datang ke dunia. Allah menjadi manusia yang datang untuk mewahyukan dan mengaruniakan kemerdekaan yang sejati. Pertanyaannya adalah kemerdekaan semacam apa gitu ya. Saya merenungkan dalam surat Galatia ini, secara khusus Galatia 5:1-5, kemerdekaan yang Kristus bawa itu terutama adalah kemerdekaan dari kebutaan rohani, saudara-saudara. Kebutaan rohani berarti kita tidak lagi melihat Allah dengan cara meraba-raba. Ya, kita sering mendengar bahwa agama-agama seperti orang yang meraba gajah, saudara-saudara. Ada yang meraba perutnya, ada yang meraba telinganya, ada yang meraba hidungnya dan lain sebagainya, sehingga akhirnya mendapat definisi yang berbeda-beda, saudara-saudara. Nah, dalam Kristus Yesus kita berbahagia sekali karena Allah tidak seperti itu kita mengenalnya, tapi Dia sendiri datang ke dunia. Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, dan melalui kedatangannya kita melihat Allah dalam wujud yang kelihatan. Sehingga mereka yang katakanlah masih orang berdosa, orang yang sebenarnya jauh dari standar ilahi daripada hukum Allah, dapat menyaksikan kemuliaan Kristus. Ya.
Dan dari kemuliaan Kristus, banyak orang terdorong hatinya untuk bertobat, menyerahkan dirinya di milik Kristus, diubahkan, dilahirkan kembali, diperlengkapi dengan Roh Allah, menjadi manusia baru, saudara-saudara. Nah itu dia, kita mengenal Allah sebagaimana selayaknya dia. Ya singkatnya, kita mengenal Allah sebagai Bapa kita, sebagai sahabat kita, sebagai pribadi yang dekat dengan kita. Dan pada saat yang sama, dia pribadi yang maha tinggi dan juga maha mulia. Kemudian Kristus datang untuk membebaskan kita dari fanatisme sempit yang berekses kepada kebencian. Ya. Pada zaman ketika Kristus telah bangkit, ada satu pribadi yang memiliki kehidupan yang membicarakan hal ini, saudara-saudara. Namanya adalah Saulus. Ya. Saulus itu merasa dirinya saleh sekali. Bahkan jika dia bandingkan kerohaniannya, aktivitas rohaninya dengan teman-teman sebayanya yang lain, dia merasa lebih unggul, jauh lebih hebat daripada mereka. Ya. Namun demikian, ketika dia merasa begitu unggul, bahkan berhak menganiaya orang-orang yang punya keyakinan yang berbeda dengan dia, ya. Seperti yang kita tahu, dia mengejar-ngejar umat Kristen pada waktu itu dan menganiaya mereka. Ketika dia merasa begitu saleh dan merasa mengerjakan semua itu bagi Allah, justru di jalan dia bertemu dengan Allah yang sejati. Dia bertemu dengan Kristus pada saat dia perjalanan ke kota Damsyik, saudara-saudara. Di jalan kemuliaan Kristus menyata sedemikian hebat, lebih terang daripada matahari. Dan Kristus berkata kepada Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Ya, Tuhan bertanya, dan Saulus pun menjawab pertanyaan itu juga dengan pertanyaan, siapakah engkau Tuhan? Ya. Sebelumnya dia merasa begitu kenal Tuhan, bahkan melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan, yakni menganiaya orang-orang yang mempunyai keyakinan yang berbeda dengan dia. Tetapi Tuhan menjawab dia, akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Saudara-saudara, tak seorang pun sampai mengenal Allah sebagai Bapa jika tanpa Kristus. Tanpa Kristus kita hanya bisa meraba-raba. Tapi bersama Kristus kita dapat memandang wajahnya. Saudara-saudara, betapa Bapa penuh kasih karunia. Betapa Bapa menginginkan kita menerima keselamatan, betapa Bapa di surga punya rencana indah dalam hidup kita. Dia Bapa yang baik, tidak pernah memberikan yang jahat kepada kita. Bahkan anugerah yang sempurna semuanya datang dari Dia. Nah, setelah itu dia. Kemudian Tuhan juga membebaskan kita dari kuk perhambaan. Ya, nah ini yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, dibebaskan dari kuk perhambaan dan mengecap kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, kuk perhambaan seperti apakah yang dimaksud, saudara-saudara? Nah, di dalam perikop ini, perhambaan yang dimaksudkan adalah perhambaan dari hukum sunat dan juga hukum Taurat, saudara-saudara. Hukum sunat itu salah satu bagian daripada hukum Taurat. Ya. Sunat disebut sebagai tanda perjanjian. Ya, memang pada waktu itu Abrahamlah pertama-tama yang disunat. Namun kemudian ketika hukum Taurat diberikan, sunat menjadi tanda perjanjian. Oh, barang siapa yang disunat harus melakukan seluruh hukum Taurat. Ketika orang tua Yahudi, orang tua Israel pada waktu itu menyunatkan anaknya, itu berarti bahwa dia menyerahkan anaknya untuk sepenuhnya hidup di bawah hukum Taurat dan melakukan hukum itu. Saudara-saudara, seperti yang kita tahu, hukum Taurat itu baik, benar, dan kudus sebenarnya. Saya ulangi ya, hukum Taurat itu baik, benar, dan kudus sebenarnya. Mengapa baik? Karena mengajarkan kebaikan. Mengapa benar? Karena mengajarkan kebenaran. Mengapa kudus? Karena tidak ada hukum seperti itu yang begitu sempurna menyatakan standar moral daripada Allah itu sendiri. Saking sempurnanya, hukum itu tidak bisa mentoleransi satu kesalahan, satu pelanggaran terhadap hukum Taurat sama dengan melanggar semuanya. Ya, seperti yang kita ketahui, ada 10 perintah. Semuanya perintah yang baik. Tetapi dalam sistem hukumnya, satu pelanggaran sama dengan melanggar semuanya. Sekalipun seseorang mengerjakan 9 perintah dengan baik, satu pelanggaran sudah merobohkan seluruh ketaatan yang dia lakukan. Demikianlah hukum Taurat itu bekerja, saudara-saudara. Itu sebabnya hukum Taurat itu baik, tapi tidak bisa menjadikan manusia baik di hadapan Allah. Sebab hukum yang sempurna itu akan menarik semua keburukan manusia keluar, membuat dia sadar betapa buruknya saya sebenarnya. Hukum itu juga tidak berkuasa membenarkan seseorang. Karena ketika seseorang mengerjakan kebenaran sebaik, sesungguhnya, sekuat tenaganya, rupanya dia akan gagal juga. Dan hukum itu menarik keluar
betapa banyaknya kesalahan, pelanggaran yang dia lakukan, saudara-saudara. Dan hukum itu juga memang kudus, tetapi tidak sanggup menguduskan manusia. Justru manusia semakin berusaha mengerjakan hukum itu akan menyadari betapa cemarnya dirinya. Nah, mungkin kita akan bertanya, jikalau demikian, mengapa hukum Taurat diberikan? Hukum Taurat diberikan supaya manusia menyadari kebutuhannya akan juru selamat. Saya ulangi ya, hukum Taurat diberikan untuk membuka mata manusia, menyadarkan mereka bahwa mereka membutuhkan juru selamat. Dan juga kalau saudara-saudara lihat kisah-kisah tentang Tuhan Yesus dan pertemuan-pertemuan Tuhan Yesus dengan orang-orang yang katakanlah memiliki cap saleh atau mengaku dirinya saleh, maka Tuhan tidak akan memberikan dia berita anugerah secepat itu, saudara-saudara. Apa sebabnya? Karena orang-orang semacam itu merasa tidak butuh anugerah, tidak merasa butuh juru selamat, sehingga Tuhan kembali mengintroduksi dia dengan hukum Taurat. Apakah kamu sudah melakukannya? Kalau dia begitu yakin, lakukanlah. Maka kamu akan hidup, kan begitu ya. Betul, kalau memang bisa mengerjakan hukum Taurat 10-10-nya tanpa cacat celah, tanpa kesalahan, ya kita dibenarkan kalau bisa. Tapi kan kenyataannya, kebenarannya tidak ada yang bisa. Siapa yang mengatakan begitu? Kristus sendiri. Firman Allah sendiri, tidak ada manusia dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Semua manusia dibenarkan karena iman, saudara-saudara. Sebab sebagaimana kita dimerdekakan oleh Kristus, diselamatkan oleh Kristus, demikian juga kita hidup oleh Kristus. Ya, itu sebabnya jikalau kita menempatkan hukum Taurat di tempat Kristus atau menggantikan Kristus dengan hukum, maka inilah yang akan terjadi, yakni kekeliruan, saudara-saudara. Seperti yang nyata dari surat Galatia 3 ayat 24-25 yang berbunyi demikian. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Ya, jadi hukum Taurat itu memang diperlukan dalam timeline pewahyuan daripada firman Allah sampai kepada rencana keselamatannya. Hukum Taurat diberikan sampai kapan berlakunya? Sampai Kristus datang. Ya. Ketika Kristus datang, manusia hidup oleh iman, dan melalui iman itu Allah sendiri, Kristus sendiri melalui Roh Kudusnya menjadi pemimpin kita, saudara-saudara. Jadi hukum Taurat memang diperlukan, tapi ketika Kristus datang, sudah selesai masa berlakunya menurut sistem hukumnya. Walaupun kita semua tahu perintah-perintahnya itu baik adanya, tetapi ambillah prinsip-prinsipnya. Bukan lagi dalam satu kesatuan hukum, tapi lihatlah sebagai prinsip-prinsip baik atau hikmat dalam hidup yang baik, saudara-saudara. Nah, itu dia cara melihatnya, ya. Sehingga dengan demikian hidup kita betul-betul akhirnya mengecap kemerdekaan yang sejati. Masalahnya orang-orang Galatia ini, jemaat Galatia adalah sekalipun mereka sudah mengenal Kristus, ketika datang orang-orang yang membawa Injil plus gitu ya, Injil lain, Injil plus hukum Taurat, mereka harus disunat untuk dibenarkan di hadapan Allah, untuk diselamatkan di hadapan Allah. Maka mereka sedang mengerjakan sesuatu yang fatal sebenarnya. Tidak boleh seperti itu. Karena membawa seseorang kembali kepada perjanjian lama, hidup dalam sistemnya, ya, sebenarnya adalah sebuah kemunduran, saudara-saudara. Jadi hiduplah di dalam Kristus dan oleh Kristus dan bagi Kristus. Dengan demikian kita betul-betul akan mengecap kemerdekaan, saudara-saudara. Nah, ketika kita betul-betul hidup akhirnya di dalam Kristus, ya, memberi diri kita dipimpin, dituntun olehnya, maka apa yang terjadi? Saudara-saudara, hidup kita akan betul-betul menikmati kuasanya. Kita tidak lagi takluk kepada roh-roh dunia. Roh-roh dunia berbicara tentang pengaruh-pengaruh dunia. Ada banyak yang pengaruh dunia, apalagi di zaman seperti sekarang ini, zaman informasi. Semua orang pegang gadget, informasi internasional, semuanya dapat kita akses dengan mudah. Tetapi roh Kristus dalam diri kita membuat kita tidak takluk kepada roh dunia. Segala ajaran dunia, ajaran yang jahat yang bertentangan dengan firman Allah, kita pertanyakan. Segala spirit yang berasal dari dunia ini bisa kita rasakan sebenarnya kalau kita betul-betul hidup di dalam Kristus oleh iman, diselamatkan melalui iman saja, ya. Dan Kristus hidup dalam diri kita. Kemudian kita juga tidak takluk kepada roh-roh jahat, ya. Orang-orang yang berada dalam Kristus betul-betul menyadari bahwa kuasa-kuasa kegelapan itu di bawah kaki kita, di bawah Kristus dan di bawah kaki setiap orang percaya.
Karena Kristus hidup dalam setiap diri kita, orang-orang yang percaya, saudara-saudara. Kemudian kita akan menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Coba kita renungkan ya, apakah saudara-saudara betul-betul menyadari, menghayati dengan dalam kita adalah anak-anak Allah? Ya. Banyak orang, atau sebagian orang lebih tepatnya gitu ya, memandang dirinya, berarti orang Kristen, memandang dirinya bukan sebagai anak-anak Allah, tapi pribadi-pribadi yang jauh dari Allah, yang berusaha menggapai Allah, merangkak begitu rupa. Kalau kita betul-betul hidup di dalam Kristus, oleh Kristus, dibangun di atas dasar Kristus, kita akan menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Sebab kita mengalami kelahiran kembali melalui panggilan kudus, panggilan Injil, sehingga hidup kita, saudara-saudara, hidup dalam sebuah kesadaran kita adalah anak-anaknya. Kita pun juga akan menyadari bahwa kita adalah ahli waris daripada kerajaan Allah. Orang-orang yang diberikan warisan-warisan dalam kemuliaan Kristus, saudara-saudara. Di dalam Injil Lukas, ya, ada kisah tentang anak yang hilang, anak bungsu yang hilang, dan rupanya juga anak sulung yang hilang. Ya. Nah, kisah anak sulungnya ini sebenarnya menggambarkan hal ini. Dia sebenarnya anak bapaknya, bapak yang baik, bapak yang penuh dengan kemuliaan kelimpahan. Tetapi sepanjang hidupnya pada waktu itu, dia mengerjakan segala perintah ayahnya. Dia bekerja bersama dengan ayahnya semata-mata adalah untuk menunggu warisan ayahnya. Dia tidak sadar bahwa sesungguhnya tanpa harus menunggu warisan ayahnya, segala milik ayahnya adalah miliknya. Bukan karena dia bekerja begitu giat, tapi karena dia adalah anaknya. Mentalitas dia bekerja rupanya mentalitas seorang yang bukan anak gitu ya. Sampai dia pernah mengeluh kepada bapaknya begini, "Bapak bertahun-tahun bekerja dengan setia kepada Bapak, belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi Bapak belum pernah memberikan aku seekor anak kambing untuk aku bersuka cita, ya, berpesta dengan teman-temanku." Ayahnya heran sekali, "Anakku, bukankah selama ini kamu bersama-sama dengan aku dan segala milikku milikmu?" Ya. Tidak jarang ada orang percaya, orang Kristen punya mental seperti ini. Padahal dia adalah ahli waris, tetapi dengan Tuhan dia berdoa seperti ini, "Tuhan, berikan saya setetes saja berkat-Mu. Berikan saya juga emperan sorga." Emperan sudah cukup gitu ya. Mengemis-ngemis. Padahal dia adalah ahli waris yang sah. Nah, kalau kita punya pikiran semacam itu, jangan-jangan selama ini kita menggantikan posisi Kristus dengan hukum. Padahal Kristus telah datang menggantikan hukum itu. Jangan Kristus diganti dengan hukum, ya. Jangan dibalik, saudara-saudara. Nah, itu dia sebenarnya. Nah, ketika kita betul-betul kembali berjalan di dalam Kristus, kita mengecap kemerdekaan. Tetapi kalau kita kembali kepada hukum Taurat, menggantikan Kristus dengan itu, ya, berusaha mengejar anugerah dibenarkan dengan jalan perbuatan melakukan hukum, maka firman Tuhan berkata dalam ayat yang keempat, "Kamu lepas dari Kristus, kamu hidup di luar kasih karunia." Bayangkan, kita ini sebenarnya hidup Tuhan desain, Tuhan tebus selamatkan kita supaya hidup kita melekat pada Kristus. Kristus pokoknya, pokok anggur itu kita ranting-rantingnya, carang-carangnya. Tapi ketika seseorang kembali berusaha dibenarkan karena melakukan hukum, sekalipun itu hukum Taurat gitu ya, maka dia sedang melepaskan dirinya dari Kristus, hidup di luar kasih karunia. Saya dalam hal ini yakin sepenuhnya, bukan berarti dia kehilangan keselamatan gitu ya. Karena setiap orang yang selamat itu orang yang dimateraikan dengan Roh Kudus, tapi dia akan hidup sulit sekali menikmati Tuhan, ya, merasa Tuhan begitu jauh dari dirinya, kemudian dia merasa anugerah Tuhan begitu jauh, dia mengemis anugerah Tuhan, beri saya anugerah Tuhan, beri saya anugerah, seolah-olah Tuhan belum memberikannya. Apa sebabnya? Karena dia menggantikan Kristus dengan hukum. Tapi mereka yang hidup di dalam Kristus, hidup oleh Kristus yang memerdekakan, menyelamatkan, maka mereka akan betul-betul menikmati betapa dekatnya Kristus dengan mereka. Tidak ada jarak. Kristus di dalam aku di dalam Kristus, begitu ya. Kasih karunia Tuhan itu melingkupiku seperti udara yang melingkupiku. Ya. Di atas kepalaku ada anugerah Allah, kasih karunia yang memayungiku, bahkan memenuhi aku. Seperti aku bernafas membutuhkan oksigen, tak bisa lepas daripadanya. Demikian aku membutuhkan anugerah Tuhan di dalam Kristus. Nah, itu yang akan terjadi, saudara-saudara. Tetapi mereka yang menggantikan Kristus dengan hukum, sekalipun pada awalnya nampak saleh, bahkan dikerjakan dengan tulus, tapi keliru, saudara-saudara, akan merasa jauh dari Tuhan.
akan merasa dirinya begitu cemar, sekalipun Tuhan telah menguduskan dia dengan darahnya yang mahal. Akan merasa dirinya pendosa, padahal Tuhan telah melahirkan dia kembali menjadi anak-anak Allah, orang benar dalam Kristus. Ya, dia akan melihat dirinya begitu buruk, padahal Allah telah menjadikan dia indah sebagai anaknya yang kekasih. Kemudian yang paling buruk adalah tidak lagi yakin bahwa dia lebih bilangan orang-orang yang diselamatkan. Wah, ini bahaya sekali. Jikalau kita orang percaya tidak berdaya, saudara-saudara, hidup penuh dengan kekalahan, bahkan ujung-ujungnya meragukan, apakah saya betul-betul orang yang diselamatkan? Apakah saya betul-betul anak-anak Allah? Jikalau kita sampai pada pertanyaan-pertanyaan itu, seringkali dan sepertinya sudah jelas, kita hidup tidak lagi di bawah kasih karunia. Kita telah menggantikan Kristus dengan hukum. Akibatnya kita hidup mengandalkan diri kita sendiri. Kita lemah, kita terjatuh, kita tak berdaya, saudara-saudara. Padahal Tuhan sebenarnya ingin mengangkat kita dalam kemuliaan, memberikan kita kuasa hidup berkemenangan, penuh iman, syukur, sukacita, dan hidup menjadi berkat, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, mari kita kembali kepada Kristus. Kristus yang menyelamatkan kita adalah Kristus yang memerdekakan kita. Kristus yang memberikan kita segala sesuatu, kuasa, hikmat untuk hidup di dalam kodrat ilahi, saudara-saudara. Dan ketika kita bergaul dengan Kristus, maka hidup kita akan penuh dengan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera sampai kepada penguasaan diri. Dan hidup tanpa harus bertentangan dengan hukum manapun. Walaupun kita hidup tidak di bawah hukum, tetapi hidup di bawah kasih karunia. Sehingga nyatalah bukan kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Itulah sebenarnya inti daripada hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Sebuah hidup yang sungguh-sungguh merdeka, sebab Kristuslah yang hidup di dalam kita. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita sekarang dan selamanya.